Rahasia besar di balik layar, benarkah Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Bahaya komunis nyata menghancurkan Indonesia, China, Jokowi, Luhut, James Riyadi. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Mari kita santai sejenak sambil membuka pikiran. Kadang hidup ini lucu, iya. Dulu, kalau ada yang bicara soal bahaya tersembunyi, atau bahaya laten, banyak orang tertawa sampai giginya mau copot. Katanya, itu cuma dongeng sebelum tidur. Atau komunis itu sudah jadi fosil, mana ada lagi. Tapi lucunya, sekarang hal-hal yang dulu dianggap dongeng itu malah terasa nyata di depan mata. Kita patut curiga, jangan-jangan mereka yang paling keras teriak, "Nggak ada," itu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu di balik bajunya. Ibarat orang yang kentut di dalam lift, dia yang paling keras teriak, siapa yang kentut? Biasanya dialah pelakunya. Mari kita lihat sejarah dengan kacamata yang lebih bening. Sejak tahun 2014, Indonesia seperti sedang diajak berdansa dalam pelukan yang sangat erat oleh negara China. Awalnya terasa hangat, tapi lama-lama kok napas kita jadi sesak. Ini adalah penjajahan gaya baru yang sangat halus, seperti silet yang tajam tapi dibungkus kapas. Mereka masuk lewat uang, lewat utang, dan lewat pembangunan yang katanya untuk kita, tapi pekerjanya dibawa langsung dari sana. Kalau begini ceritanya, kita ini tuan rumah atau cuma jadi penonton di rumah sendiri yang sedang dicat ulang oleh orang asing. Sungguh lucu kalau dipikirkan, tapi lucunya bikin sakit perut. Nama-nama besar sering disebut dalam pusaran ini. Mari kita bicara jujur. Banyak orang menuding Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, hingga pengusaha seperti James Riyadi punya kedekatan yang terlalu mesra dengan kepentingan asing, terutama China. Bukti-buktinya terlihat dari betapa mudahnya karpet merah digelar untuk investasi besar-besaran yang kadang mengabaikan nasib rakyat kecil. Dari proyek kereta cepat yang biayanya membengkak sampai penguasaan sumber daya alam oleh perusahaan asing. Ini bukan sekadar bisnis biasa, tapi seperti kita sedang menyerahkan kunci gudang beras kita kepada China yang rakus, lalu kita sendiri harus antre beli beras di sana. Sangat lucu sekaligus menggemaskan, bukan? Bahaya laten itu bukan hantu yang tidak ada, dia nyata. China masuk lewat kebijakan, lewat aturan yang pelan-pelan mencekik, dan lewat pengaruh orang-orang kuat yang lebih sayang pada jabatan dan harta daripada pada rakyatnya sendiri. Indonesia dijajah China. Kita harus sadar bahwa kemerdekaan itu bukan cuma soal tidak ada penjajah pakai baju tentara, tapi soal apakah perut kita dan masa depan anak cucu kita masih kita yang pegang kendalinya. Jangan sampai kita tertidur pulas karena lagu Nina Bobo yang dinyanyikan oleh mereka yang sebenarnya sedang ingin mengambil tanah tempat kita tidur. Pesan dari kitab suci. Sebagai pengingat agar kita tetap waspada dan tidak mudah tertipu, mari kita renungkan firman Tuhan berikut ini. Matius pasal 7 ayat 15-16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Efesus pasal 5 ayat 11-12, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Amsal pasal 28 ayat 15-16, seperti singa yang mengaum dan beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang miskin. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian melakukan banyak pemerasan, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, akan lanjut umurnya. Galatia pasal 6 ayat 7-8, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yohanes pasal 8 ayat 32-33, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Penutup dan doa. Tuhan, tolong bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama bagi rakyat Indonesia tercinta. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kini akan mengabarkan dan menganalisa, bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia, membuka anak-anak muda Indonesia menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Walaupun dengan atau tanpa Anda, bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu, karena itu adalah kehormatan. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjaga bangsa kita dari segala tipu daya dan memulihkan negeri ini menjadi tanah yang diberkati. Indonesia bebas dari penjajahan China. Tuhan Yesus membebaskan Indonesia. Amin, amin, amin.